Oke, kita ke informasi lainnya ini mengenai peristiwa di wilayah Medan, Sumatera Utara. Ada seorang pria penjaga masjid yang nyaris dibunuh oleh dua pemuda karena password WiFi di masjid tersebut diganti oleh pihak Badan Kenaziran Masjid. Jadi inilah pemirsa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terekam saat dua pemuda mengejar penjaga masjid Al-Muslimin di wilayah Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pemirsa dua pemuda mengejar penjaga masjid sambil membawa parang. Merasa terancam, Syahrial, seorang penjaga masjid pun ini kemudian melaporkan kedua pemuda tersebut ke pihak kepolisian. Dengan cepat, pihak kepolisian pun berhasil mengamankan kedua terduga pelaku yang mencoba membunuh seorang penjaga masjid. Lalu bagaimana perkembangan terbaru mengenai kasus ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan langsung dari rekan kami, ada Nofri Afandi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Nofri. Ya, baik Bawi dan juga pemirsa, saat ini kedua pelaku yang diduga akan membunuh ataupun mengejar penjaga masjid dengan menggunakan senjata tajam saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana awalnya beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 24 Desember lalu, ini beredar video viral di media sosial rekaman kamera pengawas di salah satu masjid yang memperlihatkan adanya seorang pemuda ini dikejar oleh dua pemuda lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Dan diketahui permasalahan tersebut hanya dipicu oleh masalah sepele, yaitu diduga akibat pihak masjid mengganti password WiFi yang menyebabkan kedua pemuda tersebut yang memang merupakan warga sekitar ini mengalami kemarahan sehingga menyerang pihak ataupun penjaga masjid yang saat itu sedang berada di Masjid Al-Muslimin yang berada di Jalan Cemara, Gang Rambutan, Pulau Berayan. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kronologis dari kasus ini, saya akan berbincang dengan penjaga masjid yang sudah bersama saya saat ini. Sudah ada Bang Muhammad Syahrial. Selamat pagi Bang Syahrial. Ya, selamat pagi Bang. Ya Bang Syahrial, mungkin bisa diceritakan Bang seperti apa awalnya kronologi kasus ini sehingga bisa menyebabkan dua pemuda itu menyerang dengan senjata tajam yang diketahui merupakan parang, begitu Bang? Ya, izin Bang ya. Jadi ceritanya itu tatkala pada hari Jumat, tepatnya malam Sabtu, selepas sholat Isya, saya beranjak pergi ke kamar saya, ya kan, untuk makan. Nah, dalam proses makan di kamar itu ada 3 orang. Yang duanya berada di kamar, saya dan kawan saya lagi makan, yang satu lagi berada di teras kamar. Nah, jadi ketika itu kami lagi makan, maka datang seorang pemuda yang berinisial I menanyakan kepada kawan kami yang berada di luar, ia menanyakan perihal WiFi yang tidak bisa digunakan. Kok nggak bisa ini dek, WiFi-nya digunakan gitu kan? Jadi kawan ini melapor kepada kami yang lagi makan tatkala itu, Bang, itu ada orang yang menanyakan WiFi kok nggak bisa, kata dia. Jadi kami katakan, tolong dek, katakan sama abang itu bahwasanya sandi WiFi ini telah dirubah oleh pihak masjid. Karena sebelumnya kami juga mendapat perintah terhadap kebijakan dari pihak masjid untuk merubah sandi tersebut. Nah, jadi singkatnya kawan kami ini kembali menjumpai si penanya. Bang, kata abang yang di dalam bahwasanya sandi WiFi ini telah dirubah oleh pihak masjid. Oh iya, iya. Siapa yang di atas, kata dia. Kamar kami itu beradanya di atas. Siapa yang di atas itu, kata dia kan. Jadi yang di atas ini penjaga, Bang. Oh iya, penjaga masjid. Iya, ya udah, langsunglah meninggalkan tempat yang penanya tadi. Nah, jadi kami melanjutkan makan kami. Nah, sekitar jam 8:30 atau jam 9 itu saya sendiri turun dari kamar untuk membuang sampah di depan halaman masjid lah. Jadi ketika saya membuang sampah, di situ kebetulan lewat orang yang menanyakan sandi WiFi tadi bersama 2 kawannya. Jadi bertiga lah mereka. Jadi satu kawannya ini yang berinisial D langsung berteriak kepada saya. Siapa pihak masjid? Pito ya. Nah, penasihat masjid itu namanya Bapak Pito dan juga Bapak Syaparudin. Maka 2 nama itulah yang disebutnya. Pito ya, seraya memaki-maki dia, menyebutkan alat kelamin laki-laki kiranya.
Lokasinya di mana tadi ketika dia menanyakan hal itu? Lokasinya di situ bang, sesuai dengan tempat sampahnya, pembuangan sampah di sana. Jadi dia lewat kiranya di situ. Saya lagi membuang sampah. Jadi disitulah dia memaki-maki pihak masjid. Siapa? Pito itu ya, disebutnya lah, dimaki-makinya. Terus nggak ada aja beres kalian di masjid ini, suka hati kalian aja, kata dia. Ya udah bang, sampai sama Pito itu, panggil Papa Pito itu, nggak takutnya saya, kata dia. Ya udah, nanti saya sampaikan bang, siapa nama abang, saya bilang. Disebutkan ya namanya dengan inisial D tadi kan. Ya udah, pergilah dia. Pergi, saya pun langsung masuk ke kamar kembali. Nah, tatkala itu pada jam 22:56 WIB, posisi kami itu udah mau tidur bang. Jadi masih 3 yang di atas. Kawan saya tadi masih di luar teras kamar, saya masih baring main handphone saya, dan kawan saya satu lagi itu sudah tidur lah kiranya. Jadi yang kawan di luar ini yang melihat ada 2 orang yang datang. Rupanya abang yang tadi datang. Jadi dia langsung ya kan, langsung langsung masuk ke kamar, mendobrak pintu kamar, langsung mengayunkan kayak anak-anak kok ya, mengadu kok ya, panggil Pito itu, langsung mengayunkan senjata tajamnya ke kepala saya. Alhamdulillah saya dapat mengelak. Abang sempat dipukul juga saat itu? Ya, tatkala saya mau keluar juga, ketika udah lari kan dari penebasan itu atau pembacokan lah namanya, lalu saya pun dipukul juga oleh kawan yang satu lagi, karena 2 orang yang naik. Dipukulnya ini bagian kepala saya. Maka saya langsung lari bersama kawan-kawan saya lah. Baik, dan saat itu abang langsung melaporkan ke pihak pengurus masjid lainnya dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur, begitu bang ya? Iya, ada. Alhamdulillah kiranya sangat direspon cepat. Jadi langsung turun ke Polseknya Bapak Kompol Ronald Tambunan yang turun bersama tim-timnya kemari ke masjid. Baik, terima kasih Bang Syahrial atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa kronologis penyerangan penjaga masjid yang diduga hanya digantinya password wifi di masjid ini yang menyebabkan kedua pemuda tersebut marah dengan penjaga masjid. Dan saat ini kedua pelaku pun sudah diamankan oleh Polsek Medan Timur yang pada pagi harinya langsung diringkus di kediaman mereka yang tak jauh dari Masjid Al Muslimin ini. Saya kembalikan ke Jakarta, Bayu dan juga Gina. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari wilayah Medan, Sumatera Utara.